dengan Nimas Melati. Minta maaf. Jasadnya dipotong dan dimakamkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Putra. Nama saya Muhammad Mamun. Di sini kita akan membuat storytelling tentang Novel Nyimas Melati Singa Betina dari Tangerang. Yuk langsung saja kita mulai. Nyimas Melati merupakan salah satu pejuang wanita dari Tangerang yang melawan penjajah Belanda. Dia adalah keturunan Sultan Hasanuddin Banten ke-18 yang memiliki peran dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Tangerang. Nyimas Melati dikenal gigih dalam melawan penjajah Belanda, seperti sang ayah Raden Kabal yang menentang penjajahan Belanda. Nyimas Melati memiliki 2 orang anak, yakni Suryanata dan Masena. Perjuangan kemerdekaan Nyimas Melati tak lepas dari perlawanan Raden Kabal yang sangat membenci kaum Belanda. Dikarenakan membentuk suatu kelompok yakni Tuan Tanah pada tahun 1918. Kawasan Tangerang saat itu dikuasai para tuan tanah yang mendapat dukungan dari Belanda, sehingga berbagai sendi kehidupan masyarakat dan membuat rakyat menderita. Sangat sedikit sekalipun kaum pribumi memiliki tanah pribadi. Hampir semua tanah dikuasai oleh tuan tanah. Sebutan tanah dalam tanam paksa disebut tanah partikelir pada periode 1921 sampai 1930. Ada sejumlah tanah partikelir, diantaranya distrik Balai Raja, seperti Balai Raja, Tiga Karsa, Karangserang, dan lain-lainnya. Adapun distrik Tangerang, diantaranya Jokol, Panunggangan, Pondok Jogung, Parengkoda. Sedangkan di distrik Menuk ada antara lain Keramat Pakoji, Sepatan, Maok, Rawakidang, serta dan Ketos. Rakyat Tangerang tak tahan lagi atas berbagai perlakuan tuan tanah pun mulai mengejolak api pemberontakan. Dipimpin oleh Raden Kabal bersama putrinya Nyimas Melati dan Pangeran Paburan Subang, rakyat Tangerang bahu-membahu melawan tuan tanah. Didukung pasukan kompeni Belanda, salah satu pertempuran tercatat adalah pertempuran Subang yang dijadikan tempat gugurnya Pangeran Paburan dari Subang saat perang dengan kompeni. Raden Kabal bersama pasukannya kerap mengadakan penghadangan dan sabotase yang dikuasai oleh Belanda di wilayah Tangerang. Nyimas Melati adalah pejuang tangguh dari Betawi Tangerang yang disegani Belanda karena keahliannya dalam bela diri. Dalam legenda, ia dikenal dengan gelagar teriakannya yang membangkitkan semangat pasukan dan melemahkan nyali musuh. Saat pertempuran di Balaraja, teriakannya yang lantang membuat pasukan Belanda gentar dan dijuluki Singa Betina. Perlawanannya Nyimas Melati menyebabkan kerugian besar bagi tuan tanah yang didukung Belanda karena begitu ditakuti. Diceritakan bahwa setelah gugur, jasadnya dipotong dan dimakamkan di beberapa tempat. Menurut catatan, konon Nyimas Melati dimakamkan di Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Balai Raja, Kabupaten Tangerang. Namun sumber lain menyebutkan makam keramat Nyimas Melati berada di Pulau Pajang, Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Tak hanya kepopuleran Nyimas Melati juga terdengar hingga kawasan Danau Situgintung Ciputat yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1933.
Konon, Belanda mengubur sebagian jasad Nyimas Melati di kawasan itu untuk menghormati perjuangan Nyimas Melati. Pemerintahan Kota Tangerang mengamadikan namanya di antara gedung wanita Nyimas Melati di kawasan Jalan Daan Mogot di Kota Tangerang dan dikenal sebagai Jalan Nyimas Melati.